Oke, IPB belum ada ya. Wakaf dan Tauhid. Wakaf dan Hadir. Alhamdulillah. Terima Insya kasih Allah. Bapak sudah hadir. Waalaikumsalam. Sinergi Foundation. Hadir. Oke, belum ada. Wakaf Salman ITB. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir. Rumah Wakaf. Hadir, Bu. Oke, ya, Alhamdulillah. Oh, ini dari Bang Muiz BNI sudah ada Bapak Bahfu Andi. Dan ya, ada Bang Muiz BNI. Baik, saya ke DKI Yogyakarta. Ada KSPPS BMT Dana Insani. KSPPS Dana Insani. Oke. Yayasan Wakaf Mulia. Hadir, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir. Lembaga Wakaf Uang Unisia. Hadir, Bu. Terima kasih Ibu sudah hadir. KSU Syariah BMT Agawe Makmur. Oke, baik. KSPRPS BMT Bina Ummah. Oke, baik. Provinsi terakhir Sulawesi Selatan, Lembaga Wakaf Zakat Infak dan Sedekah Darut Dakwah Irsyad. Hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah hadir. Yayasan Kasih. Wakaf Umi. Kampus Umi. Belum ada ya? Oh, belum kayaknya. Sebelumnya nggak ada. Oke. Baik, Yayasan Galang Bersama Kami. Oke, belum ada. Wahdah Islamiyah. Yang Hadir. terakhir ya. Wahdah ada? Wahdah Islamiyah. Galang bersama kami. Oh, Galang Bersama Kami. Baik, Bapak. Terima kasih sudah hadir. Yang terakhir Yayasan Al-Ikhlas Bone. Hadir Bu, hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Alhamdulillah, ternyata peserta dari daring kita juga banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai masuk ke agenda kita. Di sini kami akan mengundang Ketua Tim Peneliti, Bapak Dr. Henry Tanjung, untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus juga memberikan pengantar terkait dengan acara ini. Kepada Bapak Dr. Henry Tanjung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan yang menjawab salam saya panjang umurnya, murah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, kita ucapkan jazakallahu Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MCD dan sosialisasi indeks wakaf municipal dengan aplikasi website dan Android. Ya. Saya selaku ketua tim peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih ini kepada teman-teman Nazir yang hadir baik secara offline, secara luring pada siang hari ini di Malang ya, di daerah yang dingin ya. Dan kemudian secara daring ya dari seluruh Indonesia, baik dari Indonesia Barat maupun Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Teman-teman sekalian, perlu saya beritahukan bahwasanya kegiatan ini adalah rangkaian daripada penelitian ya atau riset yang kami lakukan dengan dana atau sponsor daripada kementerian. Ya. Jadi sekali lagi ini full dana daripada Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi kami mendapatkan hibah untuk melakukan penelitian ini dan anggota tim peneliti juga Bang Arif Rahman ya selaku juga anggota BWI ya. Jadi melibatkan anggota BWI juga ya. Ada 3 proposal yang ditulis pun ketika itu saya masih anggota BWI ya. Kemudian per 8 Mei 2024 muncul SK baru ya di mana SK lama sudah tidak pernah lagi karena saya sudah 2 periode ya. Nah, tapi Bang Arif masih ya, Bang Arif masih sekarang ada di periode kedua. Karena beliau baru 1 periode, sekarang ada di periode kedua. Nah, jadi ini merupakan lanjutan daripada penelitian yang kita lakukan pada tahun lalu. Ya, tahun lalu kalau ingat ya di Surabaya kita kumpul kan. Nah,
di Hotel apa Santika kalau nggak salah saya. Ya, kita lakukan seperti ini ya. Kita survei dengan ide maraton ya. Dan itu kita keliling ke berbagai provinsi ya. Kita ke Padang terbang, kita ke Sulawesi terbang, kita ke Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat tidak terbang. Kalau Jawa Barat, di narasinya itu belum sampai gitu kan. Jakarta gitu ya. Nah, ini dalam rangka bagaimana kita melihat mengukur indeks implementasi BCP ini pada lembaga nazar yang ada ya. Dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Koro Ayuni ya hasilnya ya, karena kita belum menyampaikan hasilnya ya. Hasil tahun lalu kan teman-teman kan rata-rata yang kita undang di sini adalah yang mengikuti survei tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya survei tahun lalu itu kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, nah itu perlu kita saksikan ya. Bahkan ada juga yang bertanya-tanya, saya nilainya berapa, saya bagus nggak? Ya, nah, indeks WCP saya bagus nggak? Karena itu kan gambaran daripada tata kelola ya. Kalau misalnya kurang, aspek mana yang kurang? Nah, gitu kan. Gitu. Seperti ITS misalnya. ITS ya. ITS ini baru ya, baru ini ya. Kita undang ya. Nah, kalau yang misalnya tani lah, tani. Kemarin kita ukur tuh. Ya. Nah, mana yang kurang? Berapa yang kurang? Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian. Jadi tahun lalu kita dapat hibah, tahun ini kita dapat hibah lagi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau tahun lalu kita mengembangkan aplikasi berbasis website. Jadi kita mengisinya lewat website. Nah, kalau setahun ini kita kembangkan berbasis Android. Android artinya ada di Play Store. Kita bisa mengisi dari handphone. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, ada beberapa item yang kita tambahkan ya sebagai hasil kita FGD kemarin di luar negeri ya di Kuala Lumpur ya. Jadi dalam rangka riset ini kita melakukan FGD dengan kawan-kawan World Zakat and Wakaf Forum ya dengan sekjennya langsung Dr. Ghazali juga dengan beberapa lembaga wakaf seluruh dunia. Cuman tempatnya di Kuala Lumpur gitu. Kayak gini lah ya. Kita bikin offline-nya di Kuala Lumpur tapi online-nya seluruh dunia. Nah, itu kita lakukan tanggal 2 Juli, 4 Juli. 4 Juli yang lalu. Jadi sudah 2 bulan yang lalu kita buat MCD dunia ya. Nah, dari situ ada masukan 4 poin yang harus ditambahkan ke dalam variabel yang sudah kita susun pada tahun lalu. Lalu itu kemudian ditambahkanlah yang 4 itu ya. Ada pengukuran yang sekarang. Jadi itu sebagai perbedaan ya, karena namanya riset ini kan terus penyempurnaan ya. Nah, semoga tahun depan dapat lagi ya, dapat hibah lagi untuk memajukan perwakafan ya. Nah, kita akan kembangkan lagi hal-hal yang lain lagi ya. Bila perlu nanti kita coba untuk kita mengukur pada nazar internasional, tidak hanya di Indonesia tapi pada nazar yang di luar negeri ya, kita coba instrumen ini. Itu saja mungkin dari saya ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan kami dari tim peneliti ya. Kami tim peneliti daripada Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian dari Badan Wakaf Indonesia atas dana sponsor tunggal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hendy Tanjung atas sambutan yang sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu, berikutnya kami juga mohon kesediaan bagi Bapak Insinyur Arif Rohman Yulianto MM dari Badan Wakaf Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Arif Rahman kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam, semoga Allah panjangkan umurnya dan Allah beri rezeki yang Amin. berlipat-lipat. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi saya tidak banyak ya. Nanti kita masuk materi saja. Tapi intinya wakaf core principle ini penerapannya itu memang sudah menjadi satu hal yang penting lah bagi BWI, menjadi satu tolok ukur melihat raportnya para nazir. Jadi kita bisa lihat ya, kalau tiap tahun diukur, insya Allah kan kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, kebetulan juga dengan Bank Indonesia yang waktu itu melahirkan ini ya, termasuk dengan Pak Henry dulu waktu masih aktif di BWI, sekarang udah enggak ya. Dengan Bank Indonesia melahirkan WCP ini, kita bekerja sama. Tahun ini kita piloting dulu, nggak semua nazir dilakukan pendampingan. Jadi ada cuma 6 nazir aja dari kemarin yang 30 dan itu yang tahun lalu itu. Ini 6. Jadi kita pengen melihat kalau didampingi ini ada pengaruh nggak? Gitu ya gitu. Nah itu jadi bagian daripada tugas BWI untuk melakukan pembinaan nazir. Jadi tidak hanya ini, kita dari mulai awal dikeluarkan WCP atau prinsipal, terus dibikin indeks implementasinya, diukur, didampingi, ya mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak juga didampingi. Jadi kita ikut itu. Kalau mendampingi itu benar-benar kemarin itu contohnya kita cek dari yang kemarin ada misalnya dari sekian variabel ada 20 yang masih nilainya 1 gitu misalnya. Kan 1-5 ya. 1. Nah, ini gimana caranya supaya naik nih? Kita coba. Syaratnya seperti ini kalau mau naik, ada kriterianya. Dan akhirnya, wah, berapa lama Pak? Sebulan lah, sebulan setengah waktu itu. Wah, saya nggak sanggup 20-nya. Paling cuma 15 atau 11 gitu. Ya udah kita sepakat, kita bikin komitmen. Nah, mereka yang ngerjakan dalam waktu itu untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Nah, kita simulasikan kalau itu jalan, langsung naik tuh peringkatnya dari kurang baik menjadi baik, jadi dua tingkat gitu. Wah, mudah-mudahan seperti itu hasilnya. Ini kita lagi masih proses. Jadi kalau itu nanti bagus ya ini jadi ini juga ya. Jadi mungkin ke depan bisa aja kita semakin banyak nazir yang nanti kita berikan pendampingan. Jadi memang satu pendampingannya, kedua itu pemaksaan sebenarnya. Dalam sebulan harus jadi. Tapi nggak apa-apa kan buat nazir sendiri ini pentingnya. Jadi harapannya juga dengan dibuat aplikasi ini, aplikasi web dan Android juga. Ini nanti kalau bisa semua nazir yang terdaftar di BWI yang seperti lembaga uang ya, ada sekitar 450-an gitu, itu udah bisa pakai sendiri. Jadi bisa self-assessment juga gitu ya, melihat apa kondisi saya gimana sih, oh ternyata saya masih jauh gitu. Nanti akan kelihatan hasilnya. Terus apa-apa aja yang harus dilakukan. Nah itu dia bisa tiap 6 bulan atau tiap tahun itu melakukan self-assessment gitu. Harapannya begitu. Jadi bukan untuk apa mengawasi ya, monitoring aja, tapi enggak. Sebenarnya prinsipnya ini sebuah tolok ukur yang sudah dibuat ya dengan apa curahan pikiran dari para pakar gitu, dan kemudian sudah dibantu juga untuk aplikasinya, toolsnya supaya mudah. Harapannya bisa dipakai oleh manajer. Jadi dia bisa melihat di situ. Udah jelas, tata kelola saya bagus enggak, manajemen risiko saya bagus enggak gitu. Stabilitas inti saya ada yang kurang enggak. Ya harapannya seperti itu. Jadi makin lama manajer kita itu makin berkualitas. Ya seperti kata Prof. Nuh ya dulu ya ketua BWI yang sebelumnya.
Jadi utamanya daripada proses wakaf ini ada di nazir. Kalau kita ada sistem model input output, inputnya aset ya, outputnya itu nanti mauquf alaih gitu ya. Yang jadi harapannya mauquf alaihnya kan makin banyak. Tengah-tengahnya ini yang memproses gitu. Dan itu nazir. Jadi kalau nanti nggak banyak mauquf alaihnya ya memang jadi nazirnya ini yang penting nih. Ya, kalau insya Allah mudah-mudahan akan semakin baik sehingga manfaat bagi masyarakat Indonesia akan semakin meningkat terus dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Rahman Yulianto yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki ke sesi inti berikutnya, yaitu penjelasan tentang indeks implementasi wakaf core principles dan hasil survei tahun 2023. Baik, dan pemaparan ini akan disampaikan oleh anggota tim peneliti kami, Dr. Hajah Qurrah Ayunia. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Badan Wakaf Indonesia sekaligus tim dari riset untuk indeks implementasi wakaf core principles Pak Arif Rahman Yulianto, dan ketua tim peneliti kita yaitu Pak Dr. Henry Tanjung, anggota tim Ibu Aprisa Devi, Mas Rahasdita, Mas Taat Purnama, dan seluruh nazir yang hadir baik secara offline, luring ataupun daring di Zoom meeting hari ini. Semoga Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit yang sebenarnya materi ini sudah disampaikan ya Pak Dr. Henry Tanjung dari tahun ke tahun, tapi mungkin pada tahun ini ada beberapa upgrade yang mungkin akan bermanfaat kalau kami share, sehingga para nazir ini akan terinfo terkait dengan indeks implementasi wakaf core principles. Dan insya Allah di akhir bagian dari presentasi saya akan menjelaskan secara gambaran secara umum tentang hasil survei di tahun 2023. Mungkin nanti Bapak Ibu untuk secara detail hasilnya seperti apa bisa menghubungi enumerator ya Bapak Ibu. Insya Allah kodenya pun akan diberikan pada para enumerator sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui secara detail bagaimana hasil survei IWCP pada tahun 2023. Yang akan saya jelaskan secara umum, lagi-lagi mungkin sedikit memurajaah Pak Wadir ya, Pak Henry Tanjung, tentang apa itu wakaf core principles, lalu indeks implementasi, milestone kajian, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa ini merupakan perjalanan riset sehingga indeks ini terbentuk. Kemudian apa yang baru di tahun 2024 nanti akan kami share juga. Kemudian juga perkenalan tim peneliti, mungkin ada sedikit tambahan-tambahan, kemudian enumerator, dan nanti hasil kajian. Nah, insya Allah untuk aplikasi yang berbasis Android dan juga website akan dijelaskan oleh tim pengembang aplikasi yaitu Mas Rahasdita. Baik, WCP kita semua tahu ya, inisiasi bersama antara IRT IDB, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia tahun 2018, yang sebenarnya itu tujuannya ingin merumuskan prinsip-prinsip inti dalam pengelolaan wakaf yang ada di dunia. Jadi sebenarnya bukan cuma di Indonesia saja. Inspirasinya dari perbankan, karena wakaf juga kita mengelola uang ya Bapak Ibu yang merupakan amanah dari masyarakat, sehingga perlu ada prinsip-prinsip yang dapat menjadi standar pengelolaan, sehingga mudah-mudahan para nazir ataupun institusi pengelola wakaf itu dapat benar-benar amanah dan profesional di dalam mengelola dana dari yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Nah, WCP ini terdiri dari 29 prinsip yang kemudian setelah diteliti dari 29 prinsip itu ternyata ada dua jenis prinsip yang coba kita identifikasi, yaitu yang pertama adalah
prinsip yang sifatnya eksogenus atau di luar kendali nazir, dan yang kedua adalah prinsip yang sifatnya endogenus atau yang memang berada di dalam kendali nazir. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui ya apakah nazir itu sudah mengimplementasikan WCP atau belum, maka yang kita fokuskan adalah pada prinsip-prinsip yang memang sifatnya endogen, atau secara langsung nazir itu bisa nih melakukan kontrol power ataupun kendali atas implementasi prinsip tersebut. Nah, oleh karena itu dari 29 tim peneliti itu setelah melalui proses yang cukup panjang ya Pak Dr. Hendra Tanjung, FGD bertahap, maka kita merumuskan ada 17 prinsip saja yang memang kita fokuskan untuk nazir. Ini loh, kalau nazir mau mengimplementasikan WCP, maka prinsip-prinsip ini yang perlu difokuskan karena memang itu berada di dalam tanggung jawab ataupun kendali nazir, yaitu lebih detailnya adalah di WCP nomor 13 sampai 29. Nah, dari 17 prinsip ini kemudian kami identifikasi berdasarkan karakteristik kesamaan dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga kami kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 3 dimensi, yaitu tata kelola, aktivitas inti, dan manajemen risiko. Jadi memang WCP yang 17 prinsip ini kami kelompokkan ke dalam 3, kemudian dari pengelompokan 3 itu diturunkan kembali Bapak Ibu menjadi variabel-variabel yang bisa menjadi pegangan. Oh, ternyata kalau kaitannya dengan misalnya manajemen risiko secara umum itu ada indikator ataupun variabel apa yang perlu dipenuhi, sehingga itu bisa kita katakan nazir itu mengimplementasikan wakaf core principles. Nah, akhirnya di tahun 2021 ya, pertama kali indeks ini di launching ya, kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia dan juga Badan DEX ataupun Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kemudian penelitian itu terus berlanjut hingga tahun ini. Nah, ini dia milestone kajian atau perkembangan kajiannya Bapak Ibu ya. Di tahun 2021, formulasi pertama kali Indeks Implementasi Wakaf Core Principles, ketika itu dengan Dr. Irfan Syokibek ya, ketua penelitinya Dr. Henry Tanjung, kemudian saya juga dan Dr. Irfan Syokibek. Kemudian kita melakukan survei pertama kali ke 16 nazir. Kemudian di tahun 2022, kita perlebar kembali nazir yang menjadi responden atau bagian dari observasi survei dari 16 ke 31 nazir. Jadi yang 16 kemudian kita tambah 15 nazir, dan yang membedakan di antara 2021 dengan 2022 adalah adanya intensif coaching ya, pendampingan yang mungkin tadi tahun ini sudah ditambahkan kembali ya, dari kalau tahun 2022 itu hanya 2 nazir, nah di tahun 2024 ini ternyata intensifikasi ini menjadi 6 nazir. Nah, ini mungkin karena hasil di tahun 2022 secara signifikan memang ketika ada pendampingan secara langsung oleh BWI, maka nazir-nazir yang mungkin performa secara wakaf core principles-nya itu masih tidak baik, alhamdulillah setelah didampingi selama kurang lebih 2 bulan, itu alhamdulillah naik peringkat gitu ya. Jadi ada kemajuan secara signifikan. Jadi makanya harapannya mudah-mudahan nanti tidak hanya 6 saja Pak Arif ya, mudah-mudahan nanti bahkan seluruh nazir gitu ya. Jadi tahu nih standarisasi wakaf core principles biar kita baik itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Nah, kemudian di tahun lalu setelah 2 tahun survei itu dijalankan, kita melakukan evaluasi. Tapi evaluasi ini memang masih sifatnya itu dalam negeri ya. Kita mengundang beberapa profesor, kemudian akademisi dan juga beberapa praktisi dan regulator ya, bagaimana terkait dengan indeks ini. Dan kemudian ada 4 tambahan ya variabel Bapak Ibu ya, yang tadinya di tahun 2022 itu ada sekitar 34 variabel, dan di tahun 2023 ini ada 38 ya. Dan di tahun 2023 ini kita kembangkan aplikasi berbasis website, sehingga nanti akan dijelaskan oleh Pak Dita ya terkait dengan aplikasi website IWCP ini. Dan selanjutnya di tahun ini alhamdulillah kita terus kembangkan, kita evaluasi, kita dapatkan masukan-masukan, input-input dari para pakar ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri,
ketika itu tanggal 4 Juli seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Henry Tanjung bersama dengan World Zakat and Wakaf Forum yang sekarang ini juga mengadakan conference ya bersama dengan Universitas Brawijaya, the Global Wakaf Conference ya. Insya Allah besok selama 3 hari ya ke depan. Kemudian kami mengundang ya di Kuala Lumpur, kemudian juga para pakar dari beberapa negara lain ya, lagi itu yang hadir ada dari Afrika Barat, ada dari Maldives, selain Malaysia dan beberapa negara lainnya. Dan tahun ini kami juga berusaha ya untuk mengembangkan kembali aplikasinya sehingga semakin inklusif untuk indeks implementasi wakaf core principles ini. Baik, mungkin apa yang baru kalau yang tahun 2021 hingga 2023 ini model utamanya ya, bagaimana indeks implementasi itu terdiri dari 3 dimensi, kemudian terdiri dari 17 indikator dan kemudian diturunkan menjadi 38 variabel. Nah, kemudian berdasarkan hasil FGD internasional yang kami lakukan beberapa bulan yang lalu, ternyata ada beberapa tambahan yang secara konsensus ya diamini oleh para peserta FGD tersebut. Yaitu apa? Perlu ada satu indikator yang baru ya. Ketika mereka melihat indeks kita, ada di aktivitas inti misalnya ada manajemen pengumpulan, kemudian ada manajemen distribusi. Itu kata para pakar itu seolah-olah kayak mirip zakat. Padahal justru wakaf itu intinya adalah di pengembangan dan di pengelolaan. Bagaimana dana itu yang dapat di masyarakat kemudian dikembangkan baru hasilnya kepada mauquf alaih. Maka dari itu kita tambah ya satu indikator baru, manajemen pengelolaan yang sebenarnya variabelnya itu ada di beberapa indikator yang lama ya, kemudian kita masukkan di indikator manajemen pengelolaan, kemudian kita tambahkan ya. Jadi pada akhirnya di tahun 2024 ini untuk aktivitas inti ini bertambah, tidak hanya manajemen pengumpulan, manajemen distribusi, masalah harta wakaf, transaksi dengan pihak terkait, tapi juga ada manajemen pengolahan, terutama kaitannya dengan bagaimana harta yang menjadi amanah dari para wakif itu dikembangkan oleh para nazir, karena inilah yang menjadi penciri wakaf dibandingkan dengan zakat, infak maupun sedekah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti secara detailnya mungkin akan dijelaskan kembali ya, nanti mungkin akan ada sosialisasi kembali apa saja yang variabel-variabel terbarunya. Dan ini tim peneliti tahun ini ada anggota baru yaitu Ibu Abrista Devi yang tadi menjadi MC ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini enumerator yang sama seperti tahun sebelumnya. Terakhir, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan hasil kajian di tahun 2023. Ini kami sudah publikasi ya ke dalam bentuk buku, tetapi memang untuk nazirnya itu tidak kami disclose-kan gitu ya kepada publik. Tapi kami berikan coding-coding ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bila mana Bapak Ibu ingin tahu saya nazir mana, nanti mohon dikonfirmasi ke enumeratornya ya. Jadi ini Sumatera Barat ya, kami codingkan A ya, kemudian Jakarta B, Banten C, Jawa Barat D, kemudian Yogyakarta E, kemudian Jawa Timur F, dan terakhir Sulawesi Selatan G. Jadi nanti nazir A1, A2, nah itu berarti adalah nazir-nazir yang berada di bawah provinsinya masing-masing. Ini dia di tahun 2023 selain secara online ya, alhamdulillah para tim peneliti didampingi dengan enumerator. Kita silaturahmi ya Bapak Ibu ya bersama dengan Pak Henry Tanjung dan Pak Arif ya ke 6 wilayah ya, karena untuk Banten dan Jakarta karena dekat jadi kami gabungkan dalam satu waktu. Alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkah ya pertemuan yang tahun lalu. Yang tahun ini tidak ada kegiatan seperti ini, hanya sekarang aja ya Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya baik online maupun offline. Ini dia kegiatan-kegiatan, mungkin dokumentasinya tidak saya share semuanya. Nah, bagaimana hasilnya? Baik, pertama tentang secara keseluruhan, memang kalau kita lihat dari nilai mayoritas itu masih ada di kurang baik ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kurang baik itu kan
nilainya itu di antara 0,21 hingga 0,4. Artinya ini masih dalam proses Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan jika prosesnya itu dijalankan, maka insya Allah akan nanti naik lagi ya ke cukup, kemudian baik, dan mudah-mudahan nanti akhirnya adalah ke sangat baik. Karena biasanya kalau level tertinggi itu nanti regulasi ataupun seperti SOP kebijakan itu sampai ada pelaporannya ya. Jadi tidak hanya implementasi tapi juga bagaimana pelaporan, pengendalian dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dapat terus ditingkatkan. Kemudian terdapat 20% nazir yang berada pada kategori baik ya. Kemudian 23% pada kategori cukup baik ya, 11% pada kategori sangat baik, dan masih ada 3% di kategori tidak baik. Ini dia kalau kita lihat per provinsi untuk IIWCP secara keseluruhan, memang kita lihat ya secara rata-rata di wilayah Sumatera Barat ya masih pada kategori kurang baik, kemudian DKI Jakarta baik ya, kemudian Banten cukup baik, kemudian Jawa Barat baik, DI Yogyakarta kurang baik ya, kemudian Jawa Timur cukup baik, dan Sulawesi Selatan cukup baik. Jadi memang secara rata-rata masih pada kategori cukup baik. Insya Allah ya, ini karena masih dalam tahap pengembangan, kami yakin ya Bapak Ibu akan terus mengimprove ya terkait dengan implementasi wakaf core principles ini. Kemudian bagaimana dengan aktivitas inti? Memang dibandingkan dengan 3 dimensi yang tadi ya, aktivitas inti, kemudian governance, kemudian manajemen risiko, memang kalau kita lihat secara rata-rata nilai gitu ya Bapak Ibu ya, memang tata kelola ini dan aktivitas inti yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya. Ada wilayah yang aktivitas intinya lebih tinggi dibandingkan paling tinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya, tapi ada juga yang tata kelola. Rata-rata di manajemen risiko ini semuanya nilainya paling rendah. Jadi memang mungkin untuk mitigasi risiko belum menurut WCP ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para nazir ini. Untuk dimensi aktivitas inti, mayoritas nazir itu berada pada kategori kurang baik ya. Lalu kemudian 17% pada kategori sangat baik ya. Kemudian juga 17% pada kategori cukup baik, kemudian 11% pada kategori baik, dan terakhir 9% pada kategori tidak baik. Kemudian kalau kita lihat di dimensi tata kelola, memang mayoritas yaitu 37% pada kategori baik ya. Jadi kalau secara rata-rata memang di tata kelola ini 37%-nya itu pada kategori baik, kemudian 14% kategori sangat baik, kemudian 20% pada kategori cukup baik, 26% kurang baik, dan terakhir 3% pada kategori tidak baik. Dan terakhir di manajemen risiko memang 46% mayoritasnya itu masih kurang baik. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Nanti insya Allah selanjutnya akan ada sosialisasi tentang pengembangan aplikasi baik berbasis website maupun Android yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya hari ini. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Hajah Qurra Ayunia dari tim peneliti yang telah menyampaikan tentang indeks implementasi Core Wakaf Principle. Berikut juga dengan hasil survei tahun 2023. Jadi Bu Dr. Kori sudah banyak sekali ya menjelaskan terkait dengan perjalanan IIWCP ini dari tahun 2021 yang tadinya 16 nazir, dan alhamdulillah di tahun 2023 meningkat menjadi 35 nazir. Alhamdulillah. Meningkat menjadi 35 nazir ya, dan juga sudah terlaksananya di tahun 2024 sudah terlaksana FGD Internasional waktu itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Qurra Ayunia yang telah menjelaskan sangat komprehensif sekali, dan semoga ini juga dapat menjadi bahan diskusi kita untuk berikutnya ya. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi sosialisasi aplikasi indeks implementasi Wakaf Core Principles berbasis website dan Android yang akan disampaikan oleh Bapak Rahasdita Reohansdoko selaku tim pengembang aplikasi. Kepada Bapak Rahasdita kami persilahkan.
Iya, nggak kesana tuh. Enggak ya. Bisa ya. Biar kelihatan. Soalnya Ini direkod. ya. Ini di aku tapi. Ini. Aku minjem dulu dong mobilnya. Minjem dulu dong ini lah. Mic-nya. Sambil. Baik Bapak Ibu sambil ini Mas Rahasgita masih menyiapkan komputernya, kami mengirimkan absensi untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi melalui Zoom meeting. Mohon sekiranya untuk mengisi absensi yang akan kami share ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi insya Allah akan saya share. Terima kasih. Baik Ibu. Gimana Pak? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini saya wabarakatuh. selaku pengembang aplikasi ya, ingin memperlihatkan bahwa aplikasi yang saat ini IWJP itu bisa diakses di website, yaitu iwjp.id. Seperti itu. Tampilannya bisa dilihat di website depan ini. Nah, di halaman depan ada tampilan home yang dimana ada deskripsi singkat tentang apa itu IWJP. Terus di bawah juga ada berita-berita yang sudah diinputkan oleh admin IWJP. Di menu kedua ada profilnya, ada tentang IWJP seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca secara mandiri. Ada tujuan, ada dimensi dan selanjutnya. Nah, di sebelah ini juga ada grafik. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengisi IWJP dan sudah dinilai enumerator, maka grafiknya nanti bisa tampil seperti ini. Ini juga ada dari lembaga hasil juga ada dengan nilainya juga sudah bisa dilihat. Nah, ini untuk tim tahun 2023. Suara yang bocor. Nah, untuk Bapak Ibu Nazir yang ingin melakukan Badan Wakaf Dewan Dakwah. Dibanding sekedar bahasa formal yang ada di proposal. Nah, ketika diklik, Bapak Ibu akan diarahkan ke websitenya BWI. Ya. Nah, nanti silakan login sebagai nazirnya BWI. Sekarang di sini saya coba dulu sebagai nazirnya. Ini siapa yang sebentar, saya cari dulu nazirnya. Nanti masuknya ke websitenya BWI yang layanan ke BWI Go ID. Iya, harus jadi nazir dahulu. Iya. Layanan.bwi.go.id yang ini Pak. Ini. Iya, yang di nazir. Sebentar ini saya coba login punyanya Yatim Mandiri Surabaya. Ya.
Nah, nanti maksudnya seperti ini. Nah, ini punyanya Yatim Mandiri, nggih. Jadi untuk mengisi IWJP di menu sebelah kiri kanan ini ada IWJP, daftar IWJP seperti ini. Nah, ini pengisian yang tahun lalu di Agustus 2023. Misal di sini kita mau mengisi di tahun yang sekarang di 2024, tinggal ditambahkan aja. Nah, di sini tinggal dibaca deskripsinya, terus di bawah diisi periodenya, dimasukkan emailnya pengisinya. Untuk pengisiannya nanti mohon disesuaikan dengan pengisian yang sebenarnya, nggih. Karena saat ini FGD maka saya buat datanya tidak sesuai dulu aja. Nah. Nah, di bawah ini ditanyain ada company profile organisasinya atau tidak. Kalau misal ada, silakan diuploadkan dalam bentuk file doc atau JPEG atau PDF. Nah, terus di bawahnya juga ada Renstra. Terus di bawahnya lagi ada RKAT. Nah, ini pengisinya. Nah, di bawahnya ini lagi sudah masuk ke indikator-indikator yang ditanyakan di IWJP, yaitu yang di bagian kedua, dimensi 1, aktivitas inti. Nah, ini ada ditanyakan apakah organisasi pengelola wakaf memiliki SOP pengumpulan harta wakaf. Nah, di sini ada pilihannya tidak memiliki atau memiliki SOP pengumpulan harta wakaf berkaitan dengan perencanaan. Di bawahnya ada lagi, jadi nanti disesuaikan dengan masing-masing nazir pengisiannya seperti itu. Jadi di sini ada upload buktinya juga. Kalau misal ada maka harus diuploadkan buktinya, baik itu dalam bentuk PDF ataupun file Word seperti itu. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu coba baca indikator-indikatornya. Di sini saya coba mengisi. Nah, ini masuk di bagian 3, yaitu data kelola. Di bagian 4, dimensi 3 tentang manajemen resiko. Nah, nanti kalau sudah diisi semuanya, di bawah ini tinggal diklik simpan. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa melakukan cetak atau bisa melakukan perubahan. Jika nanti sudah dirasa sesuai, maka silakan dilakukan kirim. Nah, kirim itu nanti akan masuk ke BWI untuk dilakukan validasi data. Apakah datanya sudah sesuai atau belum? Sesuai dengan jawaban, terus kalau misal ada, sudah ada buktinya atau belum, seperti itu. Kalau misal nanti dari enumeratornya merasa belum sesuai, maka itu nanti akan diberikan note revisi. Maka nazir wajib untuk melakukan revisi dan kirim ulang sampai enumerator bisa memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.
Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah divalidasi oleh enumerator, maka hasil dari IWJP tersebut sudah bisa keluar nilainya dengan kategori tadi, kurang baik, kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Seperti itu. Oh ya, sebentar. Iya, layanan bwi.co.id. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan nazir di Badan Wakaf Indonesia, secara elektronik, secara elektronik di layanan.bwi.go.id bisa melakukan pendaftaran di layanan.bwi.go.id. Untuk username dan passwordnya itu sesuai dengan nazir yang sudah mendaftarkan. Jadi di layanan.bwi.go.id itu tidak hanya tentang IWJP, tapi itu nanti juga tentang pendaftaran nazir. Di situ juga akan ada pelaporan untuk nazir, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir saat ini belum mengetahui lembaganya sudah mendaftar atau belum, bisa dikonfirmasi ke lembaga yang bersangkutan, atau misal teman-temannya mungkin ada salah satu temannya yang sudah mendaftar, terus yang datang saat ini tidak tahu kalau sudah mendaftar, biar tidak double akun saja sebenarnya, gitu. Karena di sini saya coba login sebagai supra admin dulu, ya. Sudah banyak yang sudah daftar di layanan.bwi.go.id. Kalau nggak salah ada 300 nazir yang sudah terdaftar. Nah, kalau dari halaman di depan ini sudah ada 226 nazir yang sudah terdaftar dan ada 334 yang dalam proses pendaftaran. Seperti itu. Silakan kalau misal Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Supaya dengan yang online yang Silakan Mbak. Tapi kalau udah naik itu enggak bisa. Enggak, itu baterainya bukannya habis. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Fadlul Eza Qasim, biasa dipanggil Pak Aik. Saya dari lembaga kami, lembaga manajemen infak berbasis di Surabaya. Barat Daya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh tim peneliti bahwasannya mayoritas dari nazir itu kurang baik, ya, kurang baik, khususnya di bagian aktivitas inti dan manajemen risiko. Untuk tata kelola mayoritas sudah cukup baik, ya. Nah, jadi yang saya pertanyakan di sini adalah karena ini mayoritasnya bisa dibilang kurang baik, ya, karena tadi 2:1, ya. Nah, masalah yang mendasar dari mereka kurang baik ini apa kira-kira? Itu yang pertama. Karena ada apa ya? Ada alasan atau reason di balik teman-teman ini mayoritas kurang baik. Nah, itu perlu diungkap nih alasannya kenapa. Contohnya kalau misalkan alasannya itu adalah mungkin karena di web IWCP itu banyak SOP yang memang itu cukup membantu para nazir, tapi tidak ada contoh atau standarisasinya. Nah, itu mungkin bisa diberikan tambahan kayak semacam dokumen contoh atau dokumen standar yang mana itu bisa di eh, dirujuk oleh teman-teman lembaga nazir gitu. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada hal lain yang memang
sudah diungkap dalam penelitian ini, apakah apa hal mendasar yang menjadi masalah kenapa mayoritas itu kurang baik. Nah, mungkin seperti itu. Dan mungkin saran saya juga kalau bisa itu tadi yang saya contohkan itu mungkin bisa jadi masukan gitu ya, agar mungkin eh, dokumen-dokumen yang sudah di-listkan itu, karena memang itu kebutuhan yang memang sangat baik ya untuk lembaga. Nah, itu apakah bisa di-provide dengan memberikan semacam dokumen rujukan atau contoh gitu ya, sehingga bisa dirujuk dan bisa menyesuaikan lembaga kita masing-masing. Jadi tinggal kita develop nih gitu. Yang penting bahannya atau standarisasinya itu sudah dari BWI atau tim peneliti dari IWCP ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Maaf, dari mana dan namanya siapa? Saya dari Lembaga Manajemen Infak LMI, di bagian wakaf. Di situ ada wakaf LMI, biasanya kami menyebutnya. Nama saya Fazlullah Ihza Qasim, biasa dipanggil Fail. Ya. Terima kasih Bapak Faid dari LMI ya. Sebentar dulu. Bapak ini sebetulnya pertanyaan untuk di sesi diskusi ya, karena sekarang masih di sesi pengembangan aplikasi Android gitu. Mau dijawab sekarang atau nanti di sesi diskusi? Oh, langsung aja, baik. Nanti lupa. Baik, mungkin untuk standarisasi Pak Arief ya bisa jawab terkait dengan apakah ada standarisasi SOP atau tidak yang mungkin menjadi rujukan. Iya, jadi memang kalau boleh kita lihat ini boleh stop share screen dulu. Kalau boleh kita lihat memang yang menentukan itu kan sebenarnya dari penilaian skala Likert-nya ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya izin share. Nah, ini dia yang menentukan apakah baik atau tidak baik. Jadi mulai dari tidak baik sampai ke sangat baik itu tidak menentukan performa kinerja hasil pengumpulan maupun pendistribusian kepada mauquf alaih dan lain sebagainya. Karena memang kebanyakan untuk indeks implementasi wakaf core principles itu lebih kepada ada atau tidaknya SOP ataupun regulasi yang dapat mensupport kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya tadi pertanyaan kenapa di dimensi misalnya aktivitas manajemen risiko ataupun tadi governance ya itu masih kurang baik, itu berarti memang dari variabel-variabelnya itu memang nilainya itu ya masuk ke kategori yang kurang baik ya. Misalnya kita berikan contoh yang untuk rata-rata yang belum teraplikasi ya untuk regulasi ataupun SOP yang mendukung itu banyaknya di manajemen risiko. Misalnya contoh kalau kita lihat di sini dari sisi kemampuan SOP ya, kalau kita lihat yang ini aja nih, yang tata kelola ya. Nih, misalnya contoh di tata kelola nazir yang baik, apakah nazir memiliki renstra ataupun kebijakan umum organisasi nazir. Nah, itu nilai 1 sampai 5-nya itu sebenarnya kan self administered ya, atau nazir itu mengisi sendiri gitu ya. Kemudian divalidasi oleh enumerator. Jadi kalau misalnya nazir itu bilang, oh kami punya nih semuanya nilainya itu bagus atau yang optimal, misalnya memiliki renstra sampai ke dokumen turunannya, maka itu bergantung pada bukti dokumen yang diupload pada kuesioner tersebut ya. Atau yang kedua misalnya memiliki kebijakan atau SOP sumber dana bagi hak nazir. Ya, apakah hak nazir itu misalnya sesuai dengan Undang-Undang 41 2004 kan 10% ya kalau tidak salah, tapi misalnya ada juga kebijakan lainnya yang diterapkan apakah ada atau tidak. Misalnya nazirnya memilih nomor 5, tetapi apakah ada support dokumen atau tidak gitu ya yang memang dapat divalidasi untuk nilai tersebut. Jadi memang kebanyakan untuk tata kelola, kemudian juga untuk aktivitas inti maupun di manajemen risiko memang ada tidaknya support dari kebijakan ataupun SOP yang ada di nazir atau lembaga pengelola wakaf itu sendiri.
Nah, memang kalau ditanya apakah sudah ada standar SOP atau tidak, mungkin Pak Arif bisa memberikan jawabannya, bangga Pak Arif. Ya, baik. Eh, secara ini sih belum ada satu standar ya. Tapi memang tadi sudah disampaikan bahwa itu eh, ada kriterianya. Jadi kriterianya itu aja dipenuhi. Jadi biasanya dari tim verifikasi juga melihat kalau sesuai kriteria, ya mungkin nanti akan masuk ke sana skala nilai skala Likert-nya. Dan kemarin waktu di sebelum ini ikut workshop kan, yang 3 hari itu, yang bulan lalu, kan kita undang yang dalam dulu ada materi manajemen resiko Pak Henry Tanjung yang ngasih ya. Terus kemudian cara membuat SOP itu Bu Desi. Kemudian juga ada untuk fundraising ya. Pendekatan aset oleh Pak Imam Teguh Sartono. Nggak ikut ya? Zoom itu ya? Zoom. Oh ya, jadi waktu materinya Bu Desi itu karena dia memang ekspornya ya di apa? Di ini SOP ya. Jadi mungkin nanti materinya kita bagikan lagi mungkin ya dari workshopnya itu. Jadi sebenarnya SOP itu kan sifatnya dinamis dan juga tergantung dari masing-masing sebenarnya. Masing-masing nggak bisa semua nazir sama SOP-nya. Nah, kalau kita juga yang berbasis ISO ya, ISO 9000 ya, untuk satu standarisasi SOP kan pakai benchmarknya ke best practice ISO 9000 gitu. Itu juga nggak disebutin ininya standarnya. Jadi cuma lihat aja apakah yang ditulis itu dikerjakan nggak gitu. Misalnya SOP-nya udah dibuat lah. Kan SOP-nya santren mungkin beda gitu sama SOP-nya yang yayasan gitu kan. Yang penting SOP itu dijalankan atau tidak gitu kan. Terus kemudian apakah yang dijalankan ditulis atau tidak gitu. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan. Jadi ya nggak terlalu ini kita lebih terlalu teknis kalau sampai ke sana sebenarnya. Nah, cuman memang ada beberapa SOP dari beberapa nazir yang kita dapatkan itu ada yang memang cukup ini ya, cukup bagus menurut kami lah itu. Itu ada beberapa nazir yang cukup bagus SOP-nya dan memang kami waktu pendampingan ini nanti akan kalau bilang gimana Pak contoh SOP-nya ya udah gitu saja walaupun nanti kita bisa hapus lah ya kira-kira itu punya orang. Cuman kita bukan dihapus, kita bikinkan satu pola yang mirip seperti itu sebagai rujukan. Gitu. Jadi kami sendiri dari BWI belum sampai ke penerapan standar SOP gitu ya. Jadi itu memang diserahkan ke nazir masing-masing, tapi dengan kriteria yang disebutkan di penilaian BCP ini, ya kita bisa melihat bahwa kalau skalanya 5 itu SOP-nya bagus. Itu mungkin beberapa yang minta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Fuad ya. Pak Faid, maaf. Pak Faid ya. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Oh ya, baik. Saya Nur Hayati dari KSPPS Citra Permata Ukhuwah yang tahun lalu ikut pembinaan Surabaya, yang tahun lalu pembinaan dan ikut diverifikasi. Penasaran nanti hasilnya seperti apa. Ya, alhamdulillah dengan adanya verifikasi di tahun 2023 itu kami pantau dari web BBI, pelapor BBI itu perkembangannya cukup bagus ya. Jadi kemarin saat ketemu di Surabaya itu banyak beberapa masukan yang kami sampaikan dan alhamdulillah sudah
teraplikasi dengan perubahan yang ada di web itu. Ya, yang kami tanyakan, ini di lembaga kami tanggal bulan Juni 2024 izin nadir wakaf untuk lembaga itu kan habis. Kami sudah memasukkan berkas-berkas di lewat web dan sudah terverifikasi, sudah selesai, tapi di situ muncul hasilnya menunggu verifikasi lapangan. Nah, ini yang kami minta kepastian itu seperti apa verifikasi lapangan itu, karena izin lembaganya itu sudah habis di Juni 2024 dan perlengkapan itu sudah kami sampaikan gitu. Mumpung ini ketemu dari pihak BPI, monggo untuk cerahan dari kami supaya tidak terlalu lama lembaga kami izinnya habis. Terima kasih Bu Nur Hayati atas pertanyaannya. Silakan dari Pak Arif ya, jawab. Ya, pertama-tama bagi yang sudah mendaftar Nazir, bersyukur, alhamdulillah sudah dapat ya, karena semakin ke depan makin sulit nih daftar Nazir. Jadi memang ya ini dengan pertimbangan yang ini ya, BWI kepengurusan yang baru itu sempat dievaluasi itu pendaftaran Nazir. Kenapa? Karena pertama itu yang daftar Nazir kalau yang di udah sampai ke BWI itu 450, tapi yang online cuma 300 ya. Jadi ada 150 yang belum daftar. Menurut saya belum daftar secara digital. Kenapa penting daftar secara digital? Karena laporannya harus digital sekarang. Jadi kalau dia udah nggak terdaftar digital, pasti nggak ngelapor ya. Kalau udah nggak ngelapor kan susah. Itu satu. Terus kedua, dari yang sudah daftar 300 itu, yang ngelapor 70. Banyak yang ngelapor. Jadi ditanyakan sama para pengurus ini Nazir beneran nggak? Apa cuma daftar-daftar aja iseng-iseng gitu? Kenapa ini enggak ini? Akhirnya banyaklah masalah ya. Ya memang harus itu jadi PR kita. Tapi akhirnya juga akan jadi berpengaruh juga ke proses pendaftaran. Bahkan proses verifikasi ulangnya juga begitu. Sekarang kalau daftar Nazir harus disurvei lapangan. Kalau dulu kan nggak ada ya. Sekarang kalau daftar Nazir didatengin itu. Jadi sekarang ada terus itu setiap hari datang pengurus. Kalau yang di Jakarta oleh pengurus di pusat. Tapi kalau yang di daerah itu sebenarnya kita mengharapkan pengurus BWI provinsi masing-masing. Cuma kan belum tentu semuanya bisa langsung menjalankan. Ya, jadi memang ini dalam proses transisi sehingga akan ini ya apa namanya membuat waktunya akan lebih ini lagi. Kayak gitu sebenarnya nih. Ini nanti itu masukan yang bagus. Mungkin dari kita nanti untuk yang daerah-daerah gimana survei lapangan di daerah. Nah kan biaya ya kalau di daerah itu kan cukup besar gitu. Meskipun yang perpanjang. Tapi memang ya karena mungkin positifnya teman-teman beli ini pengen kenal mana sih gitu. Jadi harus disurvei, pengen ketemu. Wah ini gimana? Tapi begitu ketemu, lapor lagi. Wah saya sudah ketemu nanti menjadi gitu ya. Udah ketemu sama ngajarnya, wah bagus ini nah, senang gitu. Ya mungkin positifnya pengen silaturahim gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi nanti ini jadi masukan lah buat kita, terutama yang di daerah. Yang di daerah ini kan lebih jauh. Gimana? Apa mungkin online kali nanti bisa jadi gitu ya. Tapi yang penting proses itu terus ada. Bahkan ke depan itu bisa jadi nanti diceknya bukan sama BWI, ceknya sama apa namanya BNPT, BNPT kan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi itu ada itu. Memang sekarang semua itu kan harus dikesana. Ya ini kan itu ya kita ajasnya tadi ya aman besari, aman apa
Kemudian terakhirnya aman NKRI. Ya, jadi itu juga harus dicek juga gitu ya. Ya, jadi memang apa semakin ini lah. Ya mungkin sama-sama lah kita. Jadi teman-teman ngajar juga kalau bisa ya di ini ya laporan ya, minimal tuh dipenuhi lah supaya apa namanya kita juga enak gitu. Nanti jadi evaluasi kalau laporan yang lapor sedikit, oh, ini kemana aja ngapainnya? Misalnya nggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas nggak perlu ada izin perpanjangan mungkin begitu lah kira-kira. Tapi kalau yang ngajar-ngajar yang selama ini udah jalan, nih gak usah takut. Insya Allah lah itu nggak akan mungkin lah udah jalan dan memberi manfaat banyak. Jadi tutup gitu. Kayak juga gitu. Ya makasih ya. Baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Bagaimana Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh ada. Mungkin sebenarnya Mas Hasrita masih punya materi ya, tapi saya skip dulu Pak Mas Hasrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sultan Riyadi dari Yatim Mandiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah hasil ini boleh dipublish untuk keperluan portofolio gitu kan? Contoh kalau kita dapat nilai bagus, biasanya kan di proposal atau prospektus itu kita sampaikan, boleh nggak? Itu pertama. Yang kedua, apakah ada sertifikatnya sehingga bisa untuk juga portofolio ya? Karena itu menarik, seperti di tetangga sebelah itu ada indeks zakat. Jadi itu bisa ditambahkan dari BB sehingga menjadi apa ya portofolio. Yang selanjutnya ini ke depan saya mengapresiasi IWCP ya. Ini kan ibaratnya kayak mirror ya, cermin nih untuk kita sendiri sebagai nadir. Tapi saya ingin bertanya, apakah ke depan itu ada juga indeks yang cara mengukurnya adalah memberi nilai manfaat untuk Makovale. Ini kayaknya apakah saya yang salah ini? Jadi kayak ini loh. Kalau sekian nilai manfaatnya untuk sehingga fungsinya adalah memberi apa objektivitas terhadap membantu meningkatkan kesejahteraan pemerintah. Contoh relate-nya sama Basnas gitu ya. Kalau sekian M berarti membantu kemiskinan sekian begitu. Jadi apakah itu seperti itu? Sehingga tidak hanya untuk cermin kita sendiri, tapi juga manfaat yang berkelanjutan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sini saya yang jawab. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Yatim Mandiri. Silakan Pak Henry Tanjung. Mas Sugeng ya. Nah, soalnya ketua tim peneliti kan tanggung jawab ya. Jadi boleh dipublish tapi disebutkan hasil penelitian. Itu loh. Ya, hasil penelitian Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2023. Boleh. Kan ada hasilnya. Ya, cuman hasilnya bagus apa? Kalau hasilnya kurang bagus ya jangan dipublish gitu kan. Bagus ini dia. Bagus. Nah, kalau bagus beda. Nah, nanti kalau mau tahu bagus apa enggak, kan itu kan kode-kode tuh. E1, F1. Nah, silakan hubungin Dr. Kuro. Dr. Kuro, oh ini berarti lembaganya ini. Kita kan sampaikan. Nah, kenapa kita tidak publish misalkan, oh ini Yatim Mandiri kurang bagus. Nah, itu bisa jadi kontraproduktif. Gitu loh. Kalau kita publish secara massal, secara masif. Karena ini adalah research, penelitian, maka laporannya harus kita sampaikan kan kepada kementerian. Karena kementerian yang menyediakan dananya gitu. Nah, namun kalau bagi nazir ketika nilainya bagus, oh ini saya bisa sampaikan di dalam proposal misalkan untuk menambah trust, silakan. Ya justru kalau memang itu bagus ya, artinya tahun 2022 bagus juga bagus, itu kan jadi konsisten kan, cakep itu. Ya, artinya kan ke sana kita, arahnya ke sana. Bagaimana membentuk trust ya? Trust itu kan daripada bagaimana pengolahan yang benar kan. Nah, pengolahan benar itu dari mana? Dari WCP ini gitu. Ya, saya dari yang saya bilang WCP ini terus kita kembangkan. Ya, karena ini sudah dokumen dunia soalnya. Ya, ini sudah dokumen dunia di launching dalam annual meetingnya Bank Dunia, ya kan, World Bank dan IMF di Bali ketika itu. Dan kalau kita lihat jarang loh dokumen-dokumen dokumen Islam ya, yang di launching dalam acara Bank Dunia, jarang itu. Jarang.
biasanya sih di dalam acara-acara Islam juga, misalkan kumpulan eh, konferensi negara-negara OKI misalnya, terus di launching lah produk-produk itu oke. Tapi kalau Bank Dunia kan secara menyeluruh, artinya negara Muslim dan Muslim kan semua gitu kan. Lalu di launching itu menjadi sesuatu gitu ya, menjadi worth it gitu. Nah, makanya tahun 2024 ini karena kita dapat hibah lagi sebagai pengembangan tahun lalu, maka kita buat FGD internasional dan tempatnya di luar negeri. Nah, nanti kalau kita semoga tahun depan kita dapat lagi hibah, kita akan implementasikan ini ke nazir internasional gitu. Kita cobakan gitu. Ukuran yang sama gitu. Tidak hanya bagi Indonesia, nasional. Ya, karena prinsipnya kan sama. Prinsip manajemen risikonya sama, prinsip tata kelola pengumpulannya sama, tata kelola penyalurannya sama kan. Ya kalaupun ada beda-beda regulasi kan tidak terlalu signifikan sebenarnya untuk variabel-variabel ini gitu. Artinya kemarin ketika kita FGD internasional di Kuala Lumpur, dari yang hadir itu mengatakan ini worth it sekali untuk mengukur. Tapi kemudian mereka tambahkan begini, oh jadi luar biasa itu. Ya tadinya tidak pikiran bagi gitu. Oh luar biasa. Makanya ada 4 tadi yang kita tambahkan lagi. Ya, mudah-mudahan kita akan terus berkomunikasi ya. Apalagi setiap tahun kan ada Global Wakaf Conference yang akan dilaksanakan besok. Ya, besok dan lusa kan ada Global Wakaf Conference. Ya, tahun lalu di Turki, tahun ini di Indonesia. Ya, saya bilang sama komite GBC, tahun 2024 di Indonesia ya. Ya, jadi sebelumnya malah di UK, ya, di mana-mana udah. Nah, ini kita bawa ke Indonesia. Ini yang kedua di Indonesia. Sebelumnya di Riau Pekanbaru, ini sekarang di Malang. Dia akan terus ini tiap tahun kan Global Wakaf Conference dan itu khusus wakaf gitu loh, tapi dunia, ya, khusus wakaf tapi dunia. Ya, tahun lalu saya hadir di Istanbul, ya, Global Wakaf Conference dengan Mas Kaib juga, tentu Mas Kaib ada di belakangnya. Hadir kita di sana. Itu dari berbagai paper, berbagai negara itu penting paper ya. Isunya luar biasa wakaf ini, ya kayak nggak kering-kering gitu. Isunya itu makanya kalau bisa hadir besok Global Wakaf Conference 2 hari ya. Bagi yang tidak kena paper juga bisa sebagai peserta. Ya, datang saja daftar sebagai peserta, dengarkan apa isu-isu terbaru tentang wakaf. Ya, baik dalam panelsnya maupun dalam paper-paper di sisi siangnya. Ya, apalagi besok di siang hari besok ada high level discussion ya. Jadi bagaimana kita membincangkan wakaf di orang-orang yang memang berkecimpung tapi dari seluruh dunia. Ya. Jadi itu barangkali ya, Mas Sugeng ya, silakan. Apalagi yatim mandiri kan bukan lembaga baru, ya udah berpengalaman puluh-puluh tahun ya. Jadi kalau memang saya belum lihat hasilnya bagus apa enggak ini ya yatim mandiri ini. Bagus, bro. Bagus. Sebelum besar. Sebelum besar dipublish ya. Boleh juga, boleh juga ide yang bagus ini. Dokter Kuro, ya kita publish sebelum besar. Nah, menurut survei ya penelitian ya yang didanai oleh kementerian, apalagi dananya kementerian kan nggak main-main ya. 10 nazir dengan indeks WCP terbaik, wah gitu kan, jangan terbesar, terbaik, list itu, wah ya, boleh, ya ide yang bagus. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti kita langsung aja ke Mas Desta untuk yang ininya, Android-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Henry Tanjung. Terjawab ya Bapak Sugeng. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya materi dari Bapak Rasdita terkait dengan implementasi wakaf core principle dari pengembangan Android dan ini ya website. Baik, terima kasih. Saya lanjut untuk materinya.
Nah, jadi kembali lagi ke websitenya iwjp.id ya. Nanti untuk mendownload aplikasi Android-nya, karena di Play Store sedang proses verifikasi, Bapak Ibu bisa mendownload di websitenya iwjp.id. Di sebelah kanan sendiri ini ada menu aplikasi. Nah, ketika nanti menu aplikasi ini diklik, maka nanti akan download dalam bentuk APK atau aplikasinya Android seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri melakukan instalasi, tapi biasanya ada beberapa handphone yang tidak mendukung dikarenakan ini tidak dari Play Store seperti itu. Tapi nanti ketika sudah publish di Play Store akan kami informasikan ke Bapak Ibu agar bisa mendownload di Play Store seperti itu. Untuk tampilannya loginnya juga sama dengan layanan.bwi.go.id. Bapak Ibu bisa login menggunakan NIK Nazir terdaftar sama dengan di layanan.bwi.go.id. Nanti di situ ada 4 tampilan menu di bagian bawah sama seperti Facebook. Nah, itu di depan sendiri ada home, terus ada artikel, berita, ada juga daftar IWJP yang sudah diisi. Bapak Ibu juga sudah bisa melakukan pengisian secara mandiri di IWJP. Terus di sebelah kanan sendiri ada profile. Baik, seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di dalam grup responden IWJP 2024. Jika ada pertanyaan tentang Android-nya, silakan ditanyakan di grup tersebut, nanti akan saya respon. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan aplikasinya? Baik itu berbasis website ataupun Android? Kita Kalau masih boleh coba ya. tanya, Oke, dari online ya, yang dari Zoom. Boleh Ya. Bapak Eko Prianto dari Wakaf Mulia. ya itu Silakan, Pak. saya buka di sini nggak bisa ya websitenya ya? Buka dari nggak Dari bisa, laptop website-nya nggak pribadi. bisa dibuka ya, Pak ya? Bisa IWJP.id. Bapak coba iwcp.id, Pak. Saya share aja. Sudah. Tapi dia linknya masuknya ke login gitu. Oke, Pak Ransdita sudah mengirimkan link yang bisa dibuka, Pak. Dicoba dulu untuk menggunakan link yang dikirim melalui pesan Zoom di chat. Ya, ini saya coba ya. Baik. Oke. Bisa, kamu juga bisa. Sudah ya? Sudah. Baik. Oke. Siap. Oke. Ada kendala lain dari peserta Zoom? Atau Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin mumpung ada Bapak Ransdita yang bisa kita tanyakan secara langsung jika ada kendala dalam membuka atau mengisi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami juga telah mengirimkan link WhatsApp, grup WhatsApp yang itu merupakan grup responden ya dari IWCP. Silakan bergabung di grup WhatsApp tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga nanti kami kirimkan beberapa materi yang hari ini kami sampaikan yang sudah disampaikan oleh Dr. Hajah Kurang Ayuni ya. Untuk yang hadir secara offline nanti akan kami share juga di grup ya grup. Oh, lewat Mas Atta. Baik, lewat tim kami ya. Nanti aja Mas Atta. Baik. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau terkait dengan hasil penelitian IWCP juga boleh? Silakan. Kita mungkin masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya Ustaz. Oh iya. Oke, kita juga sudah menyediakan break coffee break ya Bapak Ibu. Silahkan diambil di di corner. Boleh. Mungkin sambil kita diskusi secara santai, Bapak Ibu bisa menikmati hidangan coffee break. Izin bertanya, Bu. Ya Pak, silakan. Bapak Kasvita ya dari BMI. Silakan Itu Pak. untuk aplikasi Android dengan
menu yang ada di website yang tadi dijelaskan itu sama atau berbeda Oke, baik. menu-menunya? Oke, untuk menunya mungkin ada perbedaan Pak, dikarenakan kalau website itu kan lebih leluasa ya, tampilannya lebih besar. Maka di website itu kan ada menu kayak profile, ada grafik, terus tim peneliti itu ada. Tapi kalau di Androidnya hanya berita, artikel, pengisian IWJP sama profil Nazir itu aja Pak. Iya. Bagaimana Pak Kasmita, terjawab? Jadi agak berbeda ya Pak ya, antara website dengan Android. Tetapi, oke, boleh untuk pengisiannya boleh memilih salah satu ya, baik itu website ataupun Android, boleh. Kalau untuk lebih gampang melampirkan file-file sih sebenarnya lebih enak di website ya, pakai Website ya Pak ya, laptop betul. gitu. Iya, Ya. karena memang tampilannya Makasih, Bu. juga lebih fleksibel itu, lebih banyak tampilannya. Yang perlu pendampingan boleh kan dari Inumerator ya? Pendampingan pengisian boleh kan dari Inumerator ya? Mungkin Bapak Ibu Nazir yang memerlukan pendampingan terkait dengan pengisian apa namanya pengisian baik dari melalui website ataupun Android, boleh menghubungi enumerator ya, atau menghubungi kami tim peneliti. Sambil saya lihat chat yang ada ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Ini, Mbak. Ada tanya lagi, Bu? Boleh, baik Pak, silakan Pak Eko Priyanto. Ya, itu kan yang di website yang ada grafik itu dia di situ kan muncul ada 15 nazir ya. Berarti yang di website tadi, Mas, Ya, di website ada 15 nazir. sudah ada ininya ya, apa ada apa namanya? Sudah ada nilainya kan itu? Hanya 15 nazir ya. 15 nazir itu udah. Oh, bukan. Oh, baik Pak. Dijawab sama Bu Dokter Kurah ya. Bapak Ibu punten, sebenarnya untuk website itu kenapa akhirnya ada hanya sebagian, itu sebenarnya nanti dihapus dulu aja kali ya, Mas Dita ya. Jadi itu merupakan kan pengembangan aplikasi ini yang website itu dari tahun lalu. Jadi kita coba apakah memang konsisten gitu ya antara pengisian link Google Form yang dilakukan Bapak Ibu, kemudian setelah diverifikasi atau validasi oleh para enumerator, kemudian coba kita uji cobakan dengan di website ya, aplikasi berbasis website. Jadi sebenarnya memang kenapa tidak semua responden yang sebelumnya itu sudah mengisi kemudian otomatis ada, karena itu memang yang tahun sebelumnya itu masih di tahap uji coba. Jadi nanti mungkin untuk kesamaan ya kita merefresh kembali, jadi nanti kita hapuskan ya, sehingga nanti mudah-mudahan di 2024 setelah semua Nazir sebagian besar itu sudah terinformasi, terinform dengan baik. Nanti mudah-mudahan dan Nazirnya sendiri yang langsung mengisi begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan bisa muncul sehingga nanti akan memudahkan Badan Wakaf Indonesia untuk melihat hasil penilaian dari WCP ini. Mungkin demikian penjelasannya. Di Mas Dita ada tambahan mungkin? Nggak ada, cukup. Nggak ada. Cukup dari saya. Terima kasih Bu Dokter Kuro. Baik, begitu ya Pak Eko ya. Jadi ini mungkin akan di-refresh kembali websitenya, dan memang sesuai dengan tujuan kita hari ini ya, yaitu sosialisasi ya. Jadi semoga dengan adanya sosialisasi ini para nazir semakin terinform dengan baik tujuan dari indeks implementasi wakaf core principle ini, lalu mulai melakukan pengisian baik itu melalui website ataupun Android. Oke, ada lagi? Ya, dari Pak Wadir ya. Baik, Bapak Ibu silakan menikmati coffee break untuk yang hadir secara offline. Sambil kita diskusi secara santai ya.
Yang dari Bapak Ibu dari Zoom boleh jika ada pertanyaan kembali ataupun ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan website ataupun Android. Kemudian yang kedua meningkatkan ibadah. Di sini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Hakim Fakih, boleh Pak jika ada Iya. pertanyaan? Dari spiritual. Mau tanya Ibu ini untuk proses penginputan kembali ya data-data IWCP-nya ini dalam rentan waktu berapa lama? Saya kayaknya belum dapat infonya atau tadi sempat terlewat ya. Bapak mohon maaf, boleh dikencangkan lagi nggak suaranya? Oh iya, jadi ini Bu mau tanya terkait dengan pengisian indeks implementasi wakaf ini, mulai dari kapan ya Bu ya? Dan sampai kapan kira-kira secara waktu, kalau terlewat tadi. Oke, baik. Untuk pengisiannya mulai kapan dan sampai kapan? Oke, baik. Mulai dari sosialisasi hari ini, ya. Jadi mulai hari ini Bapak sudah bisa diisi. Kami beri waktu sampai 1 bulan mendatang. 1 bulan mendatang berarti tanggal 23 Oktober. Ya. Ini juga mungkin informasi juga untuk Bapak Ibu Nazir yang lain ya. Jadi untuk pengisian website melalui website ataupun Android, kami beri waktu hingga 1 bulan mendatang. Untuk sementara mungkin pengisiannya boleh melalui website dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengisiannya melalui website. Karena untuk yang Android itu kita masih menunggu verifikasi. Baik, Bapak Ibu yang offline mungkin yang hadir di sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Bapak Jasmita masih mau bertanya, Pak? Iya, itu Gimana, Pak? terkait yang sudah ngisi lewat penelitian melalui enumerator, ngisi lagi atau sudah cukup gitu, ngisi lagi melalui website atau tidak gitu. Itu yang tahun berapa? Yang tahun lalu. Oke. Baik, terima kasih Pak Jasmita. Jadi yang itu kan waktu sama enumerator itu kan tahun lalu ya Pak ya, tahun 2023. Nah sekarang untuk tahun 2024 mengisi kembali ya Pak ya. Nah, karena ada tambahan indikator, ada perubahan juga di indikatornya, jadi mohon diisi kembali Pak. Begitu ya Pak Jasmita ya. Siap. Ya, karena di websitenya juga ada perubahan karena ada penambahan indikator hasil dari FGD internasional kemarin ya. Begitu. Tapi semoga dengan dengan mengisi kembali yang tadinya nggak bagus jadi bagus gitu ya. Jadi sudah ada revisi dari hasil yang kemarin, ada perbaikan dan insya Allah menjadi bagus. Baik Bapak Ibu, sudah cukup? Offline sudah cukup ya? Online juga sudah cukup? Oke, Alhamdulillah. Mas Rahasdita ada yang mau tambahkan? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu peserta FGD hari ini, Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara. Kita sudah ada sosialisasi maupun diskusi ya terkait dengan indeks implementasi Wakaf Core Principle untuk tahun 2024 ini. Dan untuk sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, saya akan meminta Bapak Ketua Peneliti kita, Bapak Dr. Henry Tanjung untuk memberikan closing statement.
Silakan Bapak Dr. Hendy Tanjung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang luring maupun yang daring, yang offline maupun yang online, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala acara FGD dan sosialisasi hari ini dapat kita selenggarakan dengan lancar. Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan dana penelitian ini, ya sehingga kita bisa melaksanakan secara kontinu, ya, secara sustain dari tahun ke tahun. Tentunya ini adalah suatu yang luar biasa. Apresiasi kita kepada Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Dan yang kedua, terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman Nazir, baik yang offline maupun yang online, yang terus-menerus ya berusaha meningkatkan kinerjanya, tata kelolanya ya. Karena teman-teman sekalian, wakaf ini lebih panjang dari umur kita. Besok kita mungkin meninggal dunia, tapi wakafnya masih ada. Nah, justru itulah makanya kita pembenahannya itu continuous, ya, sustain terus-menerus. Ya, orang Jepang bilang kaizek, ya, terus-menerus. Ya, karena terus terang kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah membangun ekonomi Islam itu dari wakaf, ya, bukan dari zakat. Zakat itu untuk pengentasan kemiskinan, tapi untuk pembangunan itu dari wakaf. Ya, makanya ketika zakat dan wakaf digabungkan, maka kekuatan yang luar biasa daripada ekonomi Islam akan terjadi. Ya, oleh karena itu, mari kita terus di barisan perwakafan ini, ya, terus kita istiqomah di bidang perwakafan ini, ya. Saya begitu tidak menjadi anggota BWI, saya sekarang Ketua Departemen Wakaf Dewan Masjid Indonesia dengan Pak Yusuf Kalla. Ya. Jadi tetap aja wakaf juga, gitu ya. Nah, cuman kalau dulu di Badan Wakaf Indonesia keluar wakafnya lebih banyak, ya. Kalau ini masjid. Dan itu tidak tanggung-tanggung juga kan, hampir 1 juta masjid di Indonesia ini. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita sama-sama terus ya istiqomah mengembangkan perwakafan ini, ya, kita niatkan sampai kita meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan 1 jam 2 jam kita di sini Allah catat sebagai pahala jariah kita, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali. Terima kasih pada tim peneliti semua, ya, Dr. Kono, Pak Arif, Bu Barista, ya, Mas Rasdita, ya, dan staf peneliti Mas Atta, juga teman-teman yang lain yang sudah betul-betul ya berusaha untuk bagaimana kita meningkatkan dunia perwakafan. Dan besok, dalam 2 hari besok akan banyak juga dibahas, ya, tentang bagaimana meningkatkan perwakafan secara global, ya. Apalagi sosial ada high level discussion, itu mungkin akan lebih menjurus bagaimana meningkatkan perwakafan secara global. Demikian saya selaku Ketua Tim Peneliti, atas nama tim peneliti ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Nazir yang sudah hadir pada siang ini, baik secara offline dan secara online. Ya, nanti sebelum pulang ada transport, ya. Jadi jangan lupa transport yang akan disiapkan oleh tim peneliti. Yang online juga nanti dikirim, ya. Dikirim juga nanti ada souvenir berupa buku ekonomi Islam. Yang hadir offline akan diberikan langsung, yang online akan dikirimkan ke alamatnya masing-masing, ya. Jadi mohon nanti mengirimkan alamatnya, ya, kepada panitia, ya, pada panitia. Atau bisa dilihat bisa dibuka di Zoom atau kepada panitia aja lah biar lebih jelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hendy Tanjung atas closing statement yang disampaikan. Baik, untuk closing statement berikutnya disampaikan oleh Bapak Insinyur Arif Rohman Yulianto dari Badan Wakaf Indonesia. Silakan Pak. Tadi kan pembuka, suara penutup. Tapi ada proses soalnya tidak udah nggak dijabain lagi soal. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalau udah closing harusnya jangan di closing lagi. Ya, baik. Jadi yang pertama kita ucapkan terima kasih ya kepada eh, Universitas Ibnu Khaldun ya, UIK, yang dalam hal ini menjadi tim peneliti untuk indeks implementasi Wakaf Core Principles tahun 2024. Jadi ini sumbangsih dari masyarakat wakaf ini. Ya, Pak Henry wakaf, jadi tidak lepas dia dari ininya wakaf ya. Jadi ini alhamdulillah jadi ya masih ada sumbangsihnya. Juga terima kasih pada tim peneliti semuanya ya, rekan-rekan Bu Bro, Bu Devi, Mas Dista yang banyak mengembangkan aplikasi juga, dan teman-teman yang lain ya, dan juga yang pasti teman-teman Hajar sendiri. Jadi seperti kata Pak Henry, ini baru mulai sebenarnya. Jadi kita harus terus-menerus ini kita kembangkan, kita sempurnakan. Tahun depan insya Allah juga ada inovasi barunya lagi. Tapi yang penting ya tetap intinya tadi ya, jadi semuanya itu berpulang kepada nazir pengembangan wakaf ini. Kita ada ratusan nazir, itulah yang akan bisa mengembangkan perwakafan di Indonesia. Nggak bisa BWI sendiri, nggak bisa teman-teman UIK sendiri, nggak bisa. Jadi semuanya itu kerjasama bersama. Insya Allah ini Allah ridhoi ya apa yang telah kita mulai dan kita kembangkan ke depan. Itu saja sebenarnya dari saya, Bu Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Rahman Yulianto yang telah menyampaikan closing statement-nya. Jadi double ya biar berkah dan afdal. Ustadznya dua nih. Baik Bapak Ibu peserta offline maupun online, sebelum saya tutup acara kita hari ini, mumpung peserta online-nya masih ada, jadi kita sesi foto dulu untuk yang peserta yang hadir secara online. Ya. Mohon izin panitia, Bro ya yang ini. Baik Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya. Bapak Ibu Nazir yang hadir di Zoom meeting, saya mohon untuk menyalakan kameranya, kita akan adakan sesi foto bersama. Yang offline di sini, yang online kan kelihatan di layar. Jadi gimana? Online juga ikut. Biar apa Bu? Biar detail. Iya, maksudnya kan di sini offline kelihatan, yang online juga difoto sama Mas Atta dari depan. Baik, Mas Atta mungkin mohon siap-siap untuk foto kita ya. Jadi online dan offline bareng sekalian gitu ya. Gabung di depan semua. Gabung di depan semuanya. Oh, gabung di depan semuanya. Oh, oke, baik. Iya, masih di sini. Oke, baik. Bapak Ibu yang hadir secara di Zoom ini, di ruangan ini, saya mohon untuk maju ke depan. Kita adakan foto sesi bersama. Yang online tolong tetap nyalakan kameranya ya, kami masih persiapan di sini. Maju biar apa di belakang itu. Biar kelihatan ininya. Oh iya. Udah kelihatan badan tubuhnya. Baik Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk ke depan. Kita akan adakan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting mohon tetap menyalakan kameranya ya. Terima kasih. Duduk belakang. Duduk Pak Ari. Ayo, tidur di belakang ya. Cukup nggak? Cukup ya? Cukup. Cukup. Boleh di belakang sini kali ya? Di sini nih. Ya. Sebagian duduk lah, sebagian duduk. Yang ada kursinya duduk aja. Jadi biar nggak terlalu banyak. Ambil kursi. Bu Devi duduk Bu Devi. Mas kita duduk lah. Kursinya diambil aja. Jadi dengan yang itu offline. Iya. Wah, idenya bagus nih Mas Dita. Ini biasa kalau Enggak di Kelihatan ininya ya? ini harus dimatikan. enggak justru jangan dimatikan. Jangan, itu tuh jangan ditutup. Enggak ada kursi baris. Ada yang lanjut enggak? Yang duluan ada yang ambil kursi enggak? Iya atau ini Bisa duduk. Kenapa? iya kayaknya ada yang duduk aja deh.
Ayo duduk lagi. Kursi. Ayo duduk. Di sini juga bisa kursinya, Mas. Oh iya, kursi. Duduk lagi deh. Di sini aja kursi. Kursi ini, Bu Devi. Bu Devi situ, Bu Devi. Enggak ada Jangan situ. masukin layar. Situ. Ini aja deh. Jangan bikin layar, jangan bikin layar ya. Aman kan? Ya, sudah. Oke. Yang Ayo, online dibuka tetap ya. buka. Buka tuh yang belum. Jasmita nggak mau buka. Smita ini nanti dimarahin BPS-nya loh. Gak mau dibuka layarnya. Lagi sama dasar kan. Oke, Empat. Mas Ada. Mas Roy. Kenapa? Kenapa? Kok jadi dia? Oh, Saya mungkin sudah. kita suruh apa nih gayanya? Blur ya? Hah? Jadi tuh, di buat dulu deh. Ini mas kali tahu. Mungkin maju lagi Bang Saka. Ini kan kecilnya. Enggak, bukan ini. Bukan ini. Jalannya? Satu doang lah. Latar belakangnya kan ya Mas. Hilang. Backgroundnya. Coba backgroundnya. Blur itu. Di Ada blur sebentar itu. lagi sholat, Pak. Bu. Iya sebentar. Sebentar. Meeting background. Meeting background terakhir. Off. Non. Udah. Oke, udah. Nah. Sip. Ayo, langsung difoto. Ayo, Mbak. Siap. Kalau ngomongnya dulu ya. Satu. Dua. Satu, dua, tiga. Layarnya kelihatan ya? Layar itunya. Jangan online. Jangan online. Kelihatan? Jangan itu. Itunya itu. Harus itu. Yuk. Wakaf. Sini. Waduh, kemana nih? Betul sini. Ayo, gabung. Ini gaya lengkap ya. Tapi jangan untuk Oke, gaya wakaf kembali ya. Berarti mana tadi? Lagi satu giring. Dapat lagi. Kelihatan. Ayo. Nggak ganggu. Apa? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara online. Mohon maaf atas banyaknya teknis ya di sini ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang hadir secara online maupun secara offline. Terima kasih atas diskusi yang sangat hangat sekali hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan insight yang sangat baru ya, insight dan juga masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan di follow up oleh tim peneliti dan juga dari Badan Wakaf Indonesia. Baik, terima kasih juga untuk para tim peneliti yang sudah sangat hebat hari ini atas kerja keras dan kerjasamanya. Insya Allah kita ketemu lagi di agenda esok hari ya, mungkin ya di Global Wakaf Conference ya. Oh ya, baik. Sebelum saya akhiri sekali lagi, ada penyerahan buku dari Bapak Dr. Henry Tanjung kepada Bapak Ibu peserta Nazir yang hadir hari ini. Oke, mungkin maju ke depan saja. Boleh kita maju ke depan dulu satu-satu kali ya.
Oh ya, silakan Pak. Tolong nggak dikasih saya bukunya. Yang hadir online dapat juga nggak Ustaz? Dapat. Oh, dapat juga Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu yang hadir secara online, bukunya akan dikirim ke alamat masing-masing ya. Jadi makanya jangan lupa Bapak Ibu untuk isi presensi kehadiran ya. Jangan lupa isi presensi kehadiran agar nanti kami bisa mengirimkan buku dan juga transport ya, transport untuk acara hari ini. Oke, ini ada simbolik satu-satu ya, satu-satu nih bahkan. Satu-satu buku akan diberikan oleh Bapak Dr. Henry Tanjung. Silakan. Oke, buku ini tentang buku ekonomi Islam, antitesis ekonomi kapitalis. Masya Allah, namanya wakaf ini ya. Kalau itu kapitalis akan Kita makin semangat nih kita untuk memajukan wakaf di Indonesia. Oke. Baik, berikutnya Pak silakan. Satu-satu nih Pak ya, jadi ya. Oke. Boleh. Baik, karena ini sudah waktu sholat asar juga, yang offline boleh jika mau live Zoom ya, boleh silakan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekali lagi. Untuk yang hadir online, feel free untuk live Zoom dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya, presensi kehadiran. Malas ya. Masya Allah. Apakah pendidikan? Masya Allah. Mencetak pemimpin dunia. Wadah. Tanjung. Baru rilis ini. Saya coba ini ya. Oke. Ya, teman lagi. Oh, baik Pak Wadi. Baik, yang lainnya silakan Manji, Bapak. Ya, mohon maaf saya tidak suka satu-satu. Silakan Pak. Langsung ke sini Pak. Sebelum tanggal Nanti dulu Pak ya. sebelum tanggal 3 Oktober ya Pak. Ya saya. Oke. Kemudian Saya. oh, Sidogiri. Sidogiri ya. Sidogiri ini kooperasinya terbesar. BMT Sidogiri. Ya, 2, 3 lagi. Dan sukses selalu. Sukses. Ya, enggak. Kalau makan lagi. Kata gue kesono deh. Tunggu ya dong. Oh, saya kemarin itu sama Kiai apa tuh yang ngomong. Ya ampun, gimana coba? Saya Gila. Gua kerja gue kayak gitu, kayak empot kerja. Iya. Yang saya mampir yang saya Kita dokumentasikan satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, boleh. Semuanya Jam 10 kali ya? Ya, ini adalah bentuk apresiasi dari Bapak Ketua, Bapak Dr. Henry Tanjung atas sudah meluangkan waktunya untuk hadir secara offline. Jaga-jaga gini nggak pakai ada uang transport yang enak ya? Pakai, boleh ya? Boleh nggak ya? Ya kayak kemarin kan lumayan tuh 1,8. Balik lagi Pak, silakan. Saya lagi mikir. Baru jalan-jalan begini. Itu banget. Kita kan nyari duit. Kita cari duit kita. Oke, baik silakan. Ibu-ibunya mungkin.
Boleh? Itu mau jalan apa? Boleh diantri dulu ya Bu ya, biar Ya, ini oke. Siap. biar efisien waktu kita hari ini. Oke, bos. Makan. Terima kasih Pak pakai Ini. 1, 2, 3. Nih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta Zoom meeting Berikutnya. mohon kesediaan untuk mengisi present agent. Oke. Nama peserta. Baik, berikutnya. Ini dari CMT muda. Ini baru ini kita undang ya. Sebelumnya dan Masih siang. ini belum disurvei ya. Soalnya Belum seperti berapa sekarang asetnya? Sampai 2 ini juga sampai besar. Berapa? 1 sampai 2 miliar. Kalau saya sekarang mungkin lah. Iya saya turun kali. Ya, ada lagi. Nah, ini Mbak Nur yang nanti lagi. Yes. Mbak Nur dari lembaga lain satu lagi BPS. Berapa saya? Satu dari tapi yang awal sih. Israel lagi mau. Ya, saya satu. Tadi nggak Pak laporan makan yang dan silakan dulu. Ini dari CKS sama tadi. Oh iya benar ya. Sudah semua ya? Sudah semua ya Pak ya? Udah semua ya? Semua Bapak Ibu? Oke, sudah sepertinya Ustaz. Terima kasih Bapak Tua, Bapak Dr. Henry Tanjung atas buku. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan dibaca tentunya. Berapa bulan, berapa hari Pak? Biar ini hatam, kasih waktu. 3 hari. 3 hari. 3 hari untuk ini. 3 hari. Oh, ibunya mungkin nggak mau. Ada. Udah keluar. Ada yang belum ya? Oke. Ini bukan per lembaga satu, per orang. Ya per orang Pak, ya jangan khawatir. Stoknya masih banyak ya. Ada duit. Ada duit nih gua. Apa? Ban gua 2 main. Mempada apa ya? Mempada. Dua ya. Masuk dekat. Satu ketua sukses. Itu ya. Ini siapa tuh Mas? Kalah pada mempada mereka kalah. Nanya tak coba. Yang modal handphone. Jadi kalau mau minta tanda tangan boleh juga. Lagi untuk yang Bapak Ibu yang sudah memegang buku boleh maju ke depan lagi untuk foto bersama. Jadi semuanya dapat. Iya, jadi membuktikan bahwa ya bawa bukunya, membuktikan bahwa semuanya dapat. Aduh, maaf ya kami mereka jadi. Oh, tidak. Insya Allah ya kita akan kembali. Mau betah dia mau pulang-pulang. Brand ambassador ya Pak ya. Yang penting uang ininya dia. Mbak. Yang penting uang jalannya jangan lupa bagi makan gitu. Jangan kantongin gitu. Awas kantongin lo. Uang kantongin lo awas lo. Atau tidak gocap minimal. Iyalah. Bisa ke semua. Pasti ada 2 itu ya. 2 kali. Tapi di sini belum sudah ya. Harus depan. Ini lagi ya. Dapat duit.